Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Szczęsny tegaskan kesetiaan di Juventus. Szczęsny masih terikat kontrak sampai 2025. Masih 2 tahun lagi, masa depan kiper 33 tahun itu mulai dispekulasikan. Selain perkara regenerasi, kondisi Juventus saat ini juga jadi penyebabnya. Meski begitu, Szczęsny menegaskan dirinya tidak akan tergiur untuk pindah. Ia menegaskan kesetiaannya di Juventus. Courtois bantah ngambek karena tak jadi kapten, ini penjelasannya. Thibaut Courtois dilaporkan mengambek soal penetapan kapten tim nasional Belgia. Pelatih timnas Belgia Domenico Tedesco mengungkap kalau Courtois kecewa dan tersinggung dengan keputusannya. Courtois pun bereaksi dan langsung mengeluarkan pernyataan via situs resmi pribadinya. Sore ini saya terkejut mendengar konferensi pers pelatih yang mana dia mengungkapkan penjelasan parsial dan subjektif terkait percakapan kami selepas melawan Austria, ungkap Courtois. Saya sangat kecewa dengan ini, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa penilaian pelatih tidak sesuai dengan kenyataan. Brazil dekati Ancelotti, anaknya dulu baru bapaknya. Timnas Brazil diklaim kian dekat untuk merekrut Carlo Ancelotti. Namun Selecao sebelumnya akan merekrut anak Ancelotti untuk periode transisi. Sebab Ancelotti disebut sudah menetapkan pilihannya sebagai pelatih Brazil. Meski demikian, Ancelotti rupanya masih ingin menghormati sisa kontraknya setahun dengan Madrid. Dikutip ESPN, Brazil akan dipegang anak Ancelotti, Davide, yang memang terkenal dengan kemampuan analisisnya sampai akhir musim sebelum nantinya akan dipegang Ancelotti. Ronaldo menuju laga ke-200 di timnas Portugal. Rekor mengikuti. Cristiano Ronaldo belum mau berhenti mencatatkan rekor lagi dalam karirnya. Ronaldo kini menuju laga ke-200 bersama timnas Portugal. Ronaldo akan memimpin rekan-rekannya untuk laga kualifikasi Euro 2024 menghadapi Islandia Rabu 21 Juni dini hari. 3 poin jadi incaran Portugal demi memuluskan langkah ke putaran final di Jerman tahun depan. Napoli siap lepas Osimhen kalau ada tawaran menggiurkan. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menjelaskan situasi dengan Osimhen. Pihaknya sebenarnya sudah menyepakati perpanjangan kontrak 2 tahun untuk pemain yang masih terikat kerjasama hingga Juni 2025 itu. Namun ia siap melepas juga jika tawaran menggiurkan datang buat pemain asal Nigeria tersebut. PSG ultimatum Kylian Mbappe. Muncul kabar PSG memberikan ultimatum kepada Mbappe ketika pemain berusia 24 tahun itu memberikan tanda tangan kontrak jangka pendek. Mbappe diharuskan tanda tangan perpanjangan kontrak sampai musim panas 2025. Itu supaya PSG bisa menjual Mbappe di jendela-jendela transfer mendatang. Rumornya PSG akan membuka harga jual si pemain dimulai dari angka 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Pep Guardiola tegaskan Manchester City tak akan rekrut Kylian Mbappe. Kylian Mbappe tengah dikaitkan dengan kepindahannya dari PSG. Meski begitu, Guardiola menutup peluang bagi Manchester City untuk mendatangkan Mbappe. Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan merekrut bintang asal Prancis tersebut. Guardiola tidak membutuhkan penyerang baru karena sudah punya Erling Haaland.
Arsenal sudah ajukan tawaran kepada Ajax untuk boyong Jurrien Timber. Arsenal ingin merekrut bek Ajax Amsterdam Jurrien Timber pada musim panas 2023 ini. The Gunners dilaporkan telah mengajukan tawaran kepada Ajax untuk memboyong bek asal Belanda tersebut. Menurut laporan The Athletic, Arsenal sudah mengirim proposal penawaran ke Ajax untuk memboyong Jurrien Timber. Tawaran The Gunners itu bernilai 30 juta pound sterling. Reuni dengan Lionel Messi, Sergio Busquets segera bergabung ke Inter Miami. Sergio Busquets dikabarkan akan segera merumput ke Amerika Serikat. Proses kepindahannya ke Inter Miami tinggal selangkah lagi tuntas. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Inter Miami kini sedang membahas rincian akhir kontrak dengan Busquets. Proses kepindahannya diperkirakan akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Dengan demikian, dia akan bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di Barcelona, Lionel Messi. Perkuat lini pertahanan, Manchester United jajaki transfer back Juventus ini. Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sedang menjajaki transfer Gleison Bremer dari Juventus. Dilansir Calcio Mercato, kans Manchester United untuk merekrut Bremer dari Juventus terbuka lebar. Ini disebabkan Juventus mengalami masalah keuangan yang cukup pelik, jadi mereka terpaksa menjual beberapa pemain mereka, di mana Bremer menjadi salah satu pemain yang berpotensi untuk dilepas. Sudah siap untuk Piala Asia? Timnas Indonesia lulus ujian kelas dunia versus Argentina. Timnas Indonesia memang tak bisa membendung kekuatan Argentina dan harus menelan kekalahan. Tetapi ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Meskipun menjadi tantangan yang menakutkan, pertandingan melawan tim yang dominan secara teknis maupun fisik dapat memberikan pelajaran berharga. Inilah mengapa menghadapi tim yang lebih kuat seringkali menjadi kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Melihat sisi positif dari kekalahan skuad Garuda versus Argentina dan apa yang bisa dipelajari dari laga tersebut sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2023. Lionel Scaloni bela Alejandro Garnacho yang dikantongi Asnawi. Meski kalah dengan skor tipis, ada satu momen menarik di mana Asnawi Mangkualam mampu mengantongi bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho di FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Argentina. Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni sampai membela Alejandro Garnacho yang digantongi oleh kapten Timnas Indonesia tersebut. Scaloni menekankan bahwa ia menurunkan pemain mudanya termasuk Alejandro Garnacho untuk memberikan mereka waktu bermain lebih banyak terlepas dari permainan yang ditunjukkannya. Marc-Andre ter Stegen bertekad singkirkan Neuer sebagai kiper utama Jerman. Manuel Neuer masih dalam tahap pemulihan atas cedera patah kaki yang ia alami di musim dingin lalu. Cedera itu juga membuat Neuer tak bisa bermain membela timnas Jerman sehingga posisinya digantikan oleh Marc-Andre ter Stegen. Saat ini Neuer diperkirakan akan segera pulih dan bisa kembali bermain. Akan tetapi ter Stegen masih belum rela apabila posisinya sebagai kiper pilihan utama timnas Jerman akan kembali diambil alih oleh Neuer. Ia pun bertekad untuk terus menjadi kiper andalan Der Panzer dan menjadikan Neuer sebagai kiper cadangan. Liverpool disarankan jual saja Thiago Alcantara yang sering cedera. Sejak bergabung ke Anfield, kondisi Thiago begitu rapuh dengan beragam masalah dideritanya. Dalam 3 musim terakhir, performa Thiago malah jauh dari kata memuaskan. Parahnya lagi, Thiago bahkan sudah absen dalam 76 pertandingan Liverpool di seluruh kompetisi atau nyaris setara setengah musim karena cedera. Ex-gelandang Liverpool Jose Enrique pun kemudian mengomentari situasi Thiago Alcantara. Menurutnya Alcantara dinilai sudah melewati puncak penampilannya. Terus-menerus dibekap cedera, Liverpool disarankan menjual gelandang asal Spanyol tersebut. Luke Shaw, Erik ten Hag bikin saya naik level.
Bek dari Manchester United Luke Shaw mengakui adanya peran Erik ten Hag di balik performa apik yang ditujukannya di sepanjang musim 2022-2023. Shaw bahkan mengklaim sang manajer telah membantu dirinya naik level. Shaw sukses menunjukkan kehebatan dirinya dalam menjalankan peran sebagai bek kiri. Bahkan Shaw beberapa kali dipercaya oleh ten Hag untuk menjalankan peran sebagai seorang bek tengah. Jika ditotal, sepanjang musim lalu, Shaw telah mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi, dengan sumbangan 1 gol dan 6 assist bagi timnya. Al Nassr siapkan tawaran 246 miliar bagi Marcelo Brozovic. Klub Arab Saudi Al Nassr dikabarkan telah menawarkan biaya transfer senilai 246 miliar rupiah untuk menggait Marcelo Brozovic dari Inter Milan pada musim panas ini. Menurut Di Marzio, tawaran resmi untuk Brozovic telah diterima oleh Inter. Tidak jelas apakah Nerazzurri akan menganggap jumlah tersebut sudah cukup untuk menjual Brozovic. Meski sulit, namun Al Nassr merasa optimis bisa mendatangkan Brozovic. Peluang mereka cukup terbuka karena Inter sudah membidik calon pengganti Brozovic dalam diri bintang muda Sassuolo Davide Fratesi. Cristante resmi perpanjang kontrak di AS Roma hingga 2027. AS Roma mengumumkan resmi memperpanjang kontrak gelandang Bryan Cristante di Stadion Olimpico. Di situs resmi mereka, Roma mengumumkan bahwa Cristante mendapatkan perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun, tepatnya sampai dengan 30 Juni 2027. Terkait kontrak anyar yang baru saja diterimanya, Cristante mengaku sangat senang dan menyebut Roma sebagai rumah keduanya. Roma telah menjadi rumah kedua saya memang sudah lama ingin menaikkan kontrak ini dan senang sekali sekarang semuanya telah rampung, ucap Cristante. Juventus berniat raih 80 juta euro dari penjualan pemain. I Bianconeri masih dalam tahap transisi sepeninggal Andrea Agnelli dan para petinggi yang lama dan mereka berniat untuk meningkatkan posisi finansial yang disebabkan oleh kegagalan meraih tiket ke Liga Champions. Juventus harus bekerja keras untuk melakukan penjualan pemain di bursa transfer musim panas ini dan berharap untuk bisa mendapatkan setidaknya 80 juta euro dari penjualan. Juve berniat untuk menjual Weston McKennie dan Denis Zakaria sekembalinya mereka dari masa pinjaman bersama klub masing-masing dari klub-klub Premier League. Arda Güler, bocah Turki 18 tahun yang bikin Milan kesengsem. Di usianya yang masih 18 tahun, Arda Güler mencuri perhatian karena mampu menembus tim utama Fenerbahce. Tidak hanya sekedar masuk tim, dia bahkan jadi andalan utama di lini tengah tim Yellow Canaries tersebut. Menurut Gazzetta dello Sport, AC Milan berencana untuk mendapatkan pemain muda tersebut secara permanen. Pemain 18 tahun tersebut dibanderol dengan harga 15 juta euro. Harga tersebut memang cukup tinggi untuk pemain berusia 18 tahun, namun jika melihat prospek yang diperlihatkannya, harga Güler tersebut terbilang wajar. Sergio Rico akhirnya sadar setelah hampir 1 bulan alami koma. Setelah musim 2022-2023 berakhir pada penghujung Mei silam, Sergio Rico memutuskan untuk pulang ke Spanyol. Naas nasib apes menimpanya di mana Rico tertabrak sejenis delman yang menghantam dengan keras bagian kepalanya. Gara-gara benturan dengan kuda delman tersebut, sang kiper harus masuk ruang ICU di Rumah Sakit Virgen del Rocío, Spanyol, dan dalam kondisi koma hampir selama 1 bulan terakhir. Untungnya kondisi sang kiper sekarang telah jauh membaik dan sang istri, yaitu Alba Silva, mengkonfirmasi jika suaminya sudah mulai sadarkan diri. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!